Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang probabilitas total pada mata kuliah probabilitas dan proses stokastik. Ada beberapa yang akan kita pelajari. Di antaranya nanti tentang pengantar dan teorinya, contoh soalnya, kemudian ringkasan dan tugas latihannya. Baiklah, diharapkan dengan mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menghitung probabilitas total suatu event berdasarkan terjadinya event-event lain yang didefinisikan dalam ruang sampel yang sama. Jadi syaratnya harus dalam ruang sampel yang sama atau dalam himpunan yang sama. Kemudian konsep probabilitas total ini digunakan untuk memperoleh probabilitas event tertentu atau event A berdasarkan terjadinya event yang lain. Boleh kita katakan sebagai BN. Jadi B1, B2, B3, dan seterusnya. Dengan catatan bahwa yang mutual eksklusif dalam ruang sampel yang sama. Jadi mutual eksklusif dan ruang sampelnya yang sama. Kemudian probabilitas event A itu dinyatakan sebagai jumlah dari probabilitas join. Ya, jadi merupakan probabilitas join atau irisan A dengan event BN tersebut. Jadi ada probabilitas join atau irisan event A terhadap BN. Kemudian konsep probabilitas total, kalau kita melihat ruang sampelnya ini, kemudian ada himpunan atau ada event A, kemudian dia beririsan dengan himpunan BN, misalkan event B1, B2, B3, sampai B ke N. Maka jumlah dari probabilitas join A dengan BN atau A irisan dengan BN itu sama dengan jumlah atau sigma dari probabilitas A irisan BN. Ya, jadi dijumlahkan. Maka kita bisa nyatakan dalam bentuk kita uraikan bahwa probabilitas A itu sama dengan probabilitas A yang beririsan dengan B1, probabilitas event A yang beririsan dengan B2, ditambah dan seterusnya sampai dengan probabilitas A irisan dengan BN. Sehingga probabilitas event A diberikan event B dapat dinyatakan dalam sebuah persamaan, yaitu probabilitas event A itu sama dengan sigma atau penjumlahan dari probabilitas event A diberikan event BN dikalikan dengan probabilitas BN. Jadi kita jumlahkan nih untuk mencari probabilitas event A itu didasarkan atas irisan atau join dari A dengan event BN. Buktinya bagaimana? Kalau kita lihat NF event dari mutual eksklusif BN itu sama dengan union atau gabungan dari BN itu sama dengan seluruhan dari sampelnya, maka A irisan dengan sampel itu sama dengan A irisan dengan union, gabungan dari BN. Sehingga probabilitas event A dalam S atau dalam sampel keseluruhan diberikan event BN itu sama dengan sigma atau jumlah dari probabilitas A irisan dengan BN ya. Irisan B1, B2, B3, dan seterusnya. Sehingga probabilitas total event A dapat kita nyatakan dalam sebuah persamaan probabilitas event A itu sama dengan jumlah atau sigma dari probabilitas event A yang diberikan BN dikalikan dengan probabilitas BN. Selanjutnya kita lihat contoh soalnya. Contoh soal ini adalah dalam
komunikasi biner antara satu titik dengan titik lainnya atau antara satu menara dengan menara lainnya. Misalkan dalam sistem komunikasi biner terdiri dari transmitter atau pemancar yang mengirim satu dari dua simbol. Jadi akan mengirim simbol itu kalau tidak 0 ya 1. Kemudian pada kanal sampai kepada receiver dari transmitter atau pengirim akan mengirim kepada penerima atau receiver biner 0 atau 1. Adanya error pada sistem menyebabkan terjadinya penerimaan simbol yang salah oleh receiver. Bisa jadi nanti dikirim 0 diterima 1, dikirim 1 diterima 0. Jadi ada error. Sehingga misalkan simbol 0 yang dikirim oleh transmitter diterima oleh receiver sebagai simbol 1, jadi kirim 0 diterima 1, maka itu probabilitas kesalahannya tadi sebesar 0,1 ya. Ingat, probabilitas paling besar 1 ini kesalahannya adalah 0,1. Kemudian probabilitas simbol 1 yang ditransmisikan adalah 0,6. Jadi peluang 1 yang dikirim ya, itu adalah 0,6. Kemudian notasikan B ke I adalah simbol yang dikirim oleh A ke I, adalah simbol yang diterima dengan I itu sama dengan 1. Untuk simbol 1 dan I sama dengan 2 untuk simbol 0. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah probabilitas simbol yang diterima berasal dari simbol yang sama dikirim adalah 0,9, sehingga hitung probabilitas simbol diterima yaitu probabilitas event A1 dan probabilitas event A2. Untuk lebih mudah memahami pertanyaan ini, maka kita bisa nyatakan ke dalam, kita buat gambar ilustrasi sebagai berikut. Jadi ini adalah dari A, ini posisi B, mengirim biner 1 atau 0. Diterima nanti di B itu 1 atau 0. Jadi transmitter, receiver, pengirim, penerima A, B. Sehingga kalau kita buat alurnya, maka kita bisa nyatakan ini B1, B2, A1, A2. Maka probabilitas B1 ya atau biner 1 itu adalah peluangnya adalah 0,6. Kemudian probabilitas dari 0 itu dikirim adalah 0,4. Tadi sudah di state di soal 0,6 dan 0,4. Kemudian probabilitas diterima salah atau error, misalkan ngirim 1 diterima 0 itu adalah 0,1. Begitu pula kalau ngirim 0 diterima sebagai 1 itu ya. Jadi ngirim 0 ya diterima sebagai 0 itu 0,9. Sehingga kita bisa mengerjakan soal yang tadi. Yaitu dengan catatan bahwa B1 adalah simbol 1 yang dikirim, B2 itu adalah simbol 0 yang dikirim. Kemudian A1 itu adalah simbol 1 yang diterima, A2 adalah simbol 0 yang diterima. Jadi tadi sudah dinyatakan 0,9, berarti supaya jadi 1 adalah 0,1. Hitung probabilitas simbol diterima, yaitu probabilitas event A1 dan probabilitas event A2. Diminta probabilitasnya ini nerima nih, berapa masing-masing. Maka sesuai dengan persamaan yang tadi, kita bisa nyatakan bahwa probabilitas event A1 diberikan event B1. Jadi probabilitas event A1 diberikan B1 adalah 0,9. Kita tulis 0,9. Kemudian probabilitas A2 diberikan event B2. Jadi A2 diberikan event B2 adalah 0,9. Kemudian probabilitas A2 diberikan event B1 0,1 dan probabilitas A1 diberikan event B2 adalah 0,1. Sehingga kita masukkan ke persamaan di awal tadi bahwa probabilitas A1 atau event A1 itu sama dengan penjumlahan tadi ya. Penjumlahan dari probabilitas event A diberikan event Bn dikali dengan probabilitas Bn. Sehingga kita nyatakan bahwa
Selanjutnya, kita masukkan nilai-nilai tadi. Jadi probabilitas event A diberikan event B1, itu nilainya sudah ada 0,9, kemudian dikali probabilitas B1. Probabilitas B1 adalah 0,6, kita masukkan 0,9 dikali 0,6, kemudian probabilitas A1 diberikan event B2, kemudian dikali dengan probabilitas B2. Kita masukkan, akan ketemu nilai sebesar 0,588. Kemudian probabilitas simbol 0 diterima, maka kita masukkan nilai-nilainya, maka akan ketemu nilai sebesar 0,42. Jadi begitu, probabilitas simbol 1 diterima besarnya adalah 0,58 dan probabilitas simbol 0 diterima adalah 0,42. Baiklah, kita buat ringkasannya bahwa probabilitas total digunakan untuk mencari probabilitas event tertentu atau A misalkan berdasarkan event-event lain Bn. Yang tentu syaratnya harus mutually eksklusif dan collectively exhaustive dan dalam ruang sampel yang sama. Dengan cara melihat apa tadi? Dengan melihat irisan yang terjadi atau Bn, irisan antara A dengan Bn. Kemudian untuk menyelesaikannya, probabilitas event A tersebut dinyatakan sebagai jumlah dari probabilitas join event A dengan event Bn. Jadi join atau irisan antara probabilitas event A dengan BKN dikalikan dengan probabilitas BKN. Kita jumlahkan. Ini adalah rumus yang harus digunakan untuk mengerjakan probabilitas ini. Untuk tugasnya silakan nanti dikerjakan. Silakan nanti dikerjakan tugas 1.31 sama seperti contoh, namun yang ditransmisikan adalah 3 ya, simbol 0, 1 dan 2. Ya, demikian referensi yang digunakan dan terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.